Ya, silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Coba berikan lambaian tangan, senyuman manis, buat kiri kanan sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, baik saudara, puji Tuhan kita sudah masuk di dalam bulan yang baru. Kalau di bulan Agustus kita telah belajar tentang never give up, tentang jangan menyerah. Dan di hari ini kita sudah masuk dengan sebuah tema yang baru, yaitu Tuhan pembimbingku. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-13. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-13. Ya, di depan sudah ada. Kalau kelihatan bisa perhatikan di depan, tapi kalau tidak kelihatan bisa melihat Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Perhatikan teks yang berwarna kuning, karena kita akan fokus di teks yang berwarna kuning. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara, kalau saudara pernah pergi piknik pada zaman dulu, biasanya ada namanya tour guide. Betul? Tour guide biasanya berfungsi untuk menunjukkan atau membimbing para wisatawan agar mereka akan dijelaskan tentang tempat wisata yang sedang mereka tuju. Akan dijelaskan secara detail semua informasi-informasi yang dibutuhkan. Dan para wisatawan dibimbing agar mereka bisa sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Karena apa? Karena kita adalah orang baru di tempat itu dan kita belum tahu tempat itu. Kita belum tahu jalan ke situ. Makanya perlu ada orang yang membimbing kita. Karena apa? Karena orang tersebut atau tour guide tersebut itu sudah menguasai dengan baik tempat wisata di mana dia bekerja di situ. Sama juga saudara, di zaman yang sudah semakin modern, ketika kita ingin pergi ke sebuah tempat, biasanya kita menggunakan Google Map. Kita akan mencoba klik tempat tujuan yang kita akan tuju, maka Google Map akan menunjukkan arah atau jalan yang harus kita lalui. Kalau jalannya cukup banyak, ketika kita sudah berbelok arah saja di luar daripada jalur yang ditentukan Google Map, maka Google Map juga akan membuat jalur baru lagi, menyesuaikan dengan keberadaan kita selama masih ada jalan. Jadi Google Map fungsinya untuk mengarahkan kita, memimpin kita untuk sampai ke sebuah tempat tujuan. Kalau yang pernah kuliah atau sedang mengerjakan skripsi, biasanya ada dosen pembimbing. Ketika mahasiswa mengerjakan skripsi atau tugas akhir, biasanya didampingi oleh dosen pembimbing. Supaya apa? Supaya mengarahkan, supaya anak ini atau mahasiswa ini bisa menyelesaikan pendidikannya atau tugas akhirnya dengan baik. Kalau kita perhatikan saudara di gambar di depan, itu ada gambar apa kira-kira? Ini kemah bangsa Israel. Ini apa saudara? Ini tiang api. Ini tiang api karena di malam hari saudara. Ada dua bagian penting saudara yang sebagai pembimbing bangsa Israel. Ketika mereka berjalan di siang hari, maka mereka dipimpin oleh tiang awan. Sedangkan ketika mereka berjalan pada malam hari, mereka akan dipimpin tiang api. Artinya ada siang, ada malam, itu menggambarkan bahwa Tuhan senantiasa membimbing bangsa Israel sepanjang waktu 1 kali 24 jam. Baik di waktu yang masih terang ataupun di waktu yang sudah gelap. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah melupakan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa Israel sendiri. Maka Tuhan senantiasa membimbing bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Kalau kita perhatikan firman Tuhan tadi di dalam Keluaran pasal yang ke-15, itu konteksnya adalah bagaimana bangsa Israel dan juga Musa membuat sebuah nyanyian. Nyanyian apa saudara? Nyanyian ucapan syukur. Karena mereka baru saja dilepaskan dari tangan Firaun yang begitu kuat.
Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka sudah sampai di ujung tanduk, di mana di belakang ada tentara Mesir dan juga pasukan berkudanya, di depan ada laut Teberau, artinya maju kena, mundur juga kena. Tetapi dengan tangan Tuhan yang ajaib, Tuhan membelah lautan itu, saudara, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya di tempat yang kering, sedangkan kanan kirinya adalah laut yang luas, laut yang sangat dalam. Kemudian bangsa Mesir tidak mau kalau orang Israel pergi dengan begitu saja, maka dikirimnyalah pasukan berkuda yang begitu banyak. Mereka juga masuk di tempat yang sama, di lautan yang di tengahnya sudah kering, yang terbelah menjadi dua. Tetapi inilah bagaimana Tuhan itu ajaib. Ketika bangsa Israel sudah keluar, sudah menyeberang, Tuhan langsung tutup lautan itu, sehingga semua pasukan-pasukan berkuda, semua tentara yang dikirim oleh Raja Firaun semua tenggelam di lautan itu. Dan inilah nyanyian syukur bangsa Israel, nyanyian syukur Musa sebagai pemimpin bangsa Israel atas pertolongan Tuhan, atas bagaimana Tuhan menuntun mereka, membimbing mereka lepas daripada bangsa Mesir. Saudara, lalu apa maknanya Tuhan membimbing kita? Ada 3 bagian penting yang akan kita belajar di pagi hari ini tentang maksud daripada Tuhan membimbing. Sama seperti bagaimana orang berpergian, perlu ada orang yang menuntun dia. Orang zaman sekarang perlu Google Map, perlu arahan-arahan supaya tidak tersesat. Kita mau belajar, karena Tuhan lebih daripada tour guide, lebih daripada Google Map, saudara. Kita mau belajar, Tuhan pembimbingku. Yang pertama, saudara, katakan sama-sama, Tuhan membawa ke tempat yang terbaik. Perhatikan firman Tuhan yang tadi, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Engkau membimbingku. Kemana, saudara? Ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara, maksud daripada tempat kediaman yang kudus itu mempunyai 2 arti. Ya, agak nggak kelihatan ya, saudara, tidak apa-apa. Maksud daripada membawa ke tempat kediamanmu yang kudus itu mempunyai 2 arti, saudara. Yang pertama, tempat kediamanmu yang kudus itu berbicara mengenai kekekalan di dalam kehidupan kita. Tempat di mana Tuhan bersemayam, tempat di mana Tuhan tinggal, itulah tempat kediaman. Di mana tempat itu tidak ada lagi penderitaan, di mana tempat itu tidak lagi kesusahan, karena tempat itu adalah tempat yang terbaik. Amin, saudara. Bicara mengenai tempat kediaman Tuhan, surga yang kekal, itu adalah tempat yang terbaik yang tidak bisa dibeli oleh manusia. Orang bisa beli segala sesuatu, orang bisa menikmati semuanya, tetapi ketika sudah pada akhirnya dipanggil Tuhan, kekayaannya tidak bisa membeli surga. Dan semua orang ketika mereka hidup pasti ingin masuk surga. Tidak ada orang kalau mati ingin masuk neraka. Kira-kira ada kan? Tidak ya? Meskipun dia bilang, biar sudah, saya ke neraka saja, tapi tetap dalam hati kecilnya pada masa-masa terakhirnya ketika tinggal antara mati dan hidup, pasti dia juga akan ingin masuk surga. Dan dengar baik-baik, Tuhan akan membimbing kita untuk menuju ke tempat kediaman yang kudus. Tentu, saudara, untuk menuju tempat kediaman yang kudus itu kita perlu taat kepada Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Coba bayangkan, saudara, ketika kita lagi jalan ke sebuah tempat wisata, kita bersama dengan tour guide, gitu kan. Kemudian tour guide mengarahkan kita, biasanya rombongan begitu, dia akan jelaskan ini, kemudian pindah lagi. Bayangkan kalau kita, ini anggap ya, saudara,
Di zaman itu belum ada namanya internet, makanya ada tour guide. Sekarang kan semua bisa pakai internet. Pada waktu itu orang menggunakan tour guide karena memang belum ada internet, belum banyak informasi, dan kita belum pernah ke tempat itu. Bayangkan kita yang awalnya dibimbing sama tour guide, saudara, tiba-tiba kita tidak mau dibimbing, kita menghilang dari barisan. Kira-kira sampaikah tidak kita ke tempat yang kita tuju? Mungkin kita tersesat. Kalaupun sampai, kita perlu waktu yang sangat lama, kita tanya lagi sampai ke tempat itu. Tetapi kita tidak akan mendapatkan informasi yang begitu lengkap tentang tempat yang kita tuju. Kadang-kadang sebagai anak Tuhan, saudara, Tuhan sudah membuat kita sebuah planning, sebuah jalan. Tetapi seringkali juga kita tidak mengikuti arahan Tuhan. Betul, saudara? Bukankah firman Tuhan itu adalah bimbingan kita untuk masuk ke tempat kediaman yang kudus? Bukankah setiap hari Minggu para hamba-hamba Tuhan mengarahkan kita untuk masuk ke tempat kediaman yang kudus? Tetapi pertanyaannya, mau tidak kita dibimbing? Mau tidak kita diberikan sebuah tempat yang terbaik yang tidak bisa diberikan oleh manusia? Itu hal yang pertama. Saya tidak akan kupas dalam di sini, tapi kita akan kupas di minggu-minggu berikutnya, saudara. Yang kedua, saudara, arti daripada tempat kediaman yang kudus. Dalam konteks ini, saudara, tempat itu berbicara juga tentang tanah perjanjian. Ya, pada waktu itu bangsa Israel dibawa keluar menuju ke tempat perjanjian, tanah perjanjian. Tanah perjanjian bicara tempat yang terbaik. Kenapa, saudara? Karena di sana itu penuh dengan hasil bumi yang begitu luar biasa, susu dan madunya. Bahkan kalau kita melihat ketika Yosua dan Kaleb itu mengintip atau mengintai bangsa Kanaan, saudara, itu mereka melihat bagaimana tempat itu begitu istimewa. Dan sebagai bukti mereka memikul hasil kebunnya. Anggurnya begitu besar, semua begitu luar biasa dibandingkan dengan hasil bumi di tempat-tempat lain. Susu dan madunya begitu istimewa. Susu terbaik, madu terbaik, anggur terbaik ada di sana. Maka mereka bawa, mereka pikul sampai pikul 2 orang, saudara. Luar biasa. Itu artinya Tuhan membawa mereka ke tempat yang terbaik. Saudara, saya mau bilang buat kita di hari ini, Tuhan tahu tempat yang terbaik buat diri kita. Ketika kita sedang bekerja, Tuhan tahu tempat yang terbaik, Tuhan tahu posisi yang terbaik yang harus engkau ada di situ. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa itu tempat yang terbaik, tapi belum tentu. Karena Tuhan itu sudah tahu duluan. Kalau orang membimbing, itu artinya dia sudah pernah ada di situ. Dia sudah pernah melewatinya. Makanya dia tahu, makanya dia bimbing. Dan Tuhan tahu bahwa Kanaan itu adalah tempat yang terbaik. Tuhan tahu jabatan yang terbaik. Tuhan tahu apa yang harus melakukan. Tuhan tahu apa yang harus kau miliki. Begitu, saudara, percayalah, ketika Tuhan memilih saudara, ikut saja. Karena apa? Karena Tuhan akan bawa engkau ke tempat yang terbaik dalam kehidupan saudara. Coba perhatikan, saudara, dalam Mazmur 23 ayat kedua. Saudara bisa buka Alkitab saudara, yang depan agak kurang jelas. Saya salah pilih teks, saudara. Warna teks harusnya kuning, tidak kelihatan. Perhatikan di sana. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku kemana? Ke air yang tenang. Seorang gembala yang baik, dia akan membawa domba-dombanya untuk menikmati rumput-rumput yang hijau, rumput-rumput yang baik, dan juga mendapatkan air yang baik. Kenapa, saudara? Ketika mendapatkan air yang baik, rumput yang baik, maka domba akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Untuk itu, saudara, sekali lagi,
ketika Tuhan bimbing saudara lewat perenungan firman Tuhan setiap hari. Makanya saya mendorong agar membaca firman Tuhan itu menjadi sebuah gaya hidup. Ingat, jadikanlah gaya hidup membaca firman Tuhan, berdoa, pujian, penyembahan sebagai gaya hidup kita. Dan disitulah engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan bimbing engkau dan setiap langkah kepada langkah yang berikutnya, kepada setiap keputusan kepada keputusan yang berikutnya, untuk menempati sebuah tempat yang terbaik. Bilang ke sebelah, Tuhan bawa engkau ke tempat yang terbaik. Saudara, yang kedua, kita baca sama-sama. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan hadir bersama bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Dan tiang awan dan tiang api menggambarkan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan bangsa Israel, baik di waktu siang, waktu masih terang, maupun di waktu yang gelap. Artinya Tuhan ada bersama bangsa Israel sepanjang waktu, saudara. Orang tua kita atau sahabat kita yang kita mungkin harapkan, mereka tidak bisa bersama dengan kita sepanjang waktu. Sahabat kita biasanya, kalau yang dibilang sahabat itu ada di saat susah. Karena kadang-kadang teman itu hanya ada di waktu senang saja. Tapi meskipun sahabat saudara, ada batasannya, ada waktu-waktu yang mungkin dia tidak bisa hadir karena apa? Mungkin dia lagi kerja. Tapi di saat kita butuh dia tidak ada. Tetapi Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Di sepanjang waktu kehidupan kita, Dia ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Coba saudara perhatikan firman Tuhan ini di dalam Yesaya 41 ayat 10. Dibilang begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan apa? Dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Saudara, kita perlu mengerti kenapa Tuhan bilang akan memegang tangan kanan kita, akan memegang kita dengan tangan kanannya. Kenapa tidak diberikan firman Tuhan, Tuhan memegang dengan tangan kirinya? Kan sama aja tuh, kanan dan kiri cuma ciptaan Tuhan ya, saudara. Tapi kenapa sampai dikatakan di firman Tuhan, Tuhan pegang tangan kita dengan tangan kanannya? Itu ada maksudnya, saudara. Ya, perhatikan gambar ini. Meskipun saya belum pernah ke Israel, saya ambil gambarnya lewat Google Map, pakai Street View. Ini jalanan di Israel, supaya kita ada gambaran. Ini jalan, ini trotoar, saudara. Kemudian ini adalah jalan 2 jalur. Jadi ini akan terbalik. Kalau di Indonesia kan sebelah kiri untuk ke sana gitu kan. Kalau di luar negeri kan terbalik, saudara. Jadi ini yang dari sini ke sebelah sana. Kemudian ini ada orang yang berjalan di trotoar, saudara. Perhatikan, saudara. Kalau orang dipegang tangannya sama orang ini, berarti orang ini ada di sisi luar, betul? Orang yang dipegang dengan tangan kanan orang ini ada di bagian dalam. Pertanyaannya, kalau orang celaka, yang tabrak mana duluan? Yang ini duluan atau yang bagian dalam duluan? Bagian luar, saudara. Dan perhatikan firman Tuhan bilang, Tuhan pegang dengan apa? Dengan tangan kanannya. Artinya Tuhan berada di sisi luar kita. Tuhan menjadi sebuah perlindungan buat orang yang dipegang itu. Dan dia bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan ada di sekolah, kalau terbalik, Tuhan pegang dengan tangan kirinya, artinya kita yang di luar. Kalau kecelakaan, kita duluan yang kena, saudara. Tapi ini luar biasa, Tuhan pegang dengan tangan kanannya, sehingga kita semua terlindungi. Amin, saudara. Bilang sebelah, bersyukur Tuhan pegang dengan tangan kanannya. Saudara, tadi saya katakan bahwa
Tuhan bersama dengan kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah omnipresent. Tuhan yang ada di mana-mana. Tuhan yang ada di setiap tempat, Dia maha hadir. Di saat yang bersamaan Tuhan ada di sini, tapi bersamaan juga Tuhan ada di sebuah tempat yang lain. Saudara, semua gereja dunia sedang beribadah, betul? Dan Tuhan juga ada di semua tempat di mana orang beribadah. Artinya apa? Tuhan itu maha hadir. Kalau manusia kan terbatas dengan ruang dan waktu. Ketika kita punya sahabat, mungkin dia ada bersama dengan kita sewaktu-waktu, tidak sepanjang waktu. Tapi Tuhan itu omnipresent. Dia maha hadir, ada di mana-mana. Ketika saya ada di padang bulan, Tuhan hadir bersama dengan kita. Tapi saat yang bersamaan juga, Tuhan sedang menyertai Dolfinus yang ada di Mamberamo mungkin. Ketika saya sedih, Tuhan bersama dengan saya. Dia sedang pegang tangan kanan saya. Dia sedang pegang tangan saya maksudnya, dengan tangan kanan. Ketika saya sedang dalam keadaan duka, Tuhan ada bersama dengan saya. Ketika saya sedang bersuka cita, Tuhan bersama dengan saya. Dan sebaliknya, ketika saya sedang berdosa, Tuhan ada bersama dengan saya. Lihat saya sedih, hatinya hancur ketika dia melihat bagaimana kehidupan saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, Dia ada di mana-mana. Ketika engkau mungkin lagi melakukan sebuah kejahatan, Dia ada di situ, saudara. Dia sedang melihat engkau, dan kau mengabaikan Dia yang bersama-sama dengan engkau, dan hatinya sangat sedih. Jadi jangan main-main. Engkau lagi bikin apa? Tuhan ada bersama dengan engkau. Permasalahannya, engkau mengabaikan Dia atau tidak? Jadi jangan pernah merasa sendiri. Kita sering bilang begini, tidak ada yang perhatikan saya, tidak ada yang melihat saya. Dengar baik-baik, firman Tuhan ini sangat jelas. Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Dia tidak pernah melepaskan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia akan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Amin. Itu hal yang kedua, saudara, makna daripada Tuhan membimbing kita. Hal yang ketiga, saudara, katakan sama-sama, Tuhan peduli. Saudara, kalau perhatikan gambar di depan, ini ada Mace, dia lagi bingung karena ada begitu banyak jalan, ada begitu banyak pikiran yang sedang dia pikirkan. Dia bingung memutuskan pakai jalan yang mana. Dan sekian banyak jalan yang ruwet ini, saudara, hanya ada satu jalan saja yang harus dia lalui untuk sampai ke sebuah tempat yang dia ingin tuju. Kadang-kadang kita seperti ada di sebuah persimpangan jalan dalam kehidupan kita. Kita bingung apa yang harus kita lakukan. Kita bingung apa yang mesti kita putuskan. Kita bingung dengan segala sesuatunya. Tapi dengar baik-baik, di tengah kebingungan saudara, Tuhan peduli. Memang dunia menawarkan begitu banyak jalan yang kadang-kadang membuat kita bingung, apakah ini jalan yang benar atau jalan yang salah. Sekali lagi, Tuhan membimbing kita karena Dia peduli. Kalau Tuhan tidak peduli, Tuhan kasih tinggal kita, mau bingung kah, mau apakah, Dia kasih tinggal kita. Kalau Tuhan tidak peduli, Dia tidak akan pernah perhatikan kita. Dia kasih tinggal kita mau bikin dosa kah, kita mau bikin apa kah, kita mau bikin sesuka-suka hati kita kah, Tuhan tidak peduli. Tetapi karena Tuhan peduli, Dia senantiasa datang kepada kita dengan banyak cara. Tuhan bisa hadir dengan teman kita untuk menasihati kita. Tuhan bisa hadir dengan mungkin hamba Tuhan. Tuhan bisa hadir lewat firman Tuhan. Ada banyak cara untuk menunjukkan kepedulian. Karena apa? Karena Tuhan sekali lagi mau bawa kita ke sebuah tempat yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap kita pasti merindukan tempat yang terbaik itu. Dan percayalah,
Tuhan akan bawa kita ke tempat itu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli, yang terus menyertai kita dengan tiang awan, dengan tiang api, dan pegang dengan tangan kanan. Tuhanlah yang membimbing. Saya rindu kita nyanyi sebuah lagu ini, lagu dari Kidung Jemaat. Saya tidak hafal nomor berapa, tetapi biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat kita dan percaya bahwa Tuhan akan terus membimbing kita. Saya tidak hafal, jadi kita bisa lihat dulu. Tenanglah kini hari itu. Tenanglah kini hari itu. Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Musik saja, saudara. Setiap langkah kita, Tuhan tahu. Setiap langkah kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan menuntut, Dia akan membimbing kita untuk melangkah demi selangkah, untuk mencapai tempat terbaik, tempat kediamannya yang kudus. Mari rasakan tangannya memegang tangan saudara. Dia lagi bimbing saudara, dia bawa saudara, dia bersama dengan saudara, dan dia peduli dengan saudara. Karena Tuhan membawa engkau ke tempat yang terbaik. Kalau mungkin sekarang engkau merasa engkau belum mendapatkan tempat terbaik, engkau belum mengalami Kanaan, tempat yang berlimpah dengan susu dan madu, jangan pernah khawatir. Tuhan sedang bawa, Tuhan sedang pegang tanganmu dengan tangan kanan. Dan biarlah pujian ini
menjadi sebuah komitmen kita untuk terus berserah kepada Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan. Tenanglah di hatiku, Tuhan membimbinglah aku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, karena ku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, karena ku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang senantiasa membimbing kami untuk mendapatkan air yang tenang. Engkau membawa kami ke tempat kediaman, dan kami sungguh bersyukur karena Engkau peduli. Engkau turun ke dunia ini, Engkau datang sebagai manusia, dan Engkau taat sampai mati di kayu salib. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami ingin memperingati pengorbanan yang begitu agung dalam kehidupan kami. Engkau urapi setiap kami, untuk kami boleh layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang untuk petugas yang